Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari. Di sini saya akan menjadi moderator untuk diskusi pada malam hari ini. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Kak Oktavia. Teori penganggaran publik. Pengertian, perencanaan finansial tentang pemikiran pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Contoh jenis anggaran publik antara lain anggaran negara dan daerah atau APBN atau APBD. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan RKAP yaitu anggaran usaha setiap BUMN atau BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik privat. Tujuan penganggaran publik. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan organisasi, pengangguran mutlak diperlukan, anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Karakteristik penganggaran publik. Pertama, anggaran yang dinyatakan dalam satuan dan satuan keuangan. Yang kedua, anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu 1 atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Fungsi penganggaran publik. Yang pertama, anggaran merupakan hal akhir dari proses penyusunan rencana kerja. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Yang ketiga, anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan memaksimkan kerja antar atasan serta bawahan. Yang keempat, anggaran sebagai alat pengandalian unit kerja. Yang kelima, anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi. Jenis-jenis penganggaran publik. Sistem penganggaran telah berkembang sesuai dengan pencapaian kualitas yang semakin tinggi. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, line item budgeting. Yang kedua, performance budgeting. Yang ketiga, planning programming budgeting. Yang keempat, zero based budgeting. Yang kelima, medium term budgeting framework. Siklus penganggaran publik. Yang pertama ada penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. 2. Penetapan dokumen standar harga. 3. Penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. 4. Rekapitulasi rencana kerja dan anggaran. 5. Pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran. 6. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Prinsip-prinsip penganggaran publik. Ada otoritas oleh legislatif, komprehensif, periodik, akurat, jelas, diketahui publik. Teknik penganggaran publik ada 4, yaitu yang pertama pendekatan fungsional, yang kedua pendekatan pengambilan keputusan, yang ketiga pendekatan psikologi atau motivasi, yang keempat pendekatan lingkungan yang berkesinambungan. Dan ada penyusunan APBN. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menimbun pendapatan negara. Penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara. Adapun tahap penyusunan APBN, yaitu tahap pertama perencanaan dan penempatan RAPBN,
yang disusun oleh kementerian atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintahan yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. Yang tahap kedua, pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD. Terus tahap ketiga, pelaksanaan dan pengawasan APBN, serta tahap keempat, pertanggungjawaban pelaksana APBN yang disampaikan oleh Presiden selambat-lambatnya 6 bulan setelah anggaran berakhir. Undang-undang yang mengatur APBN. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa APBN dan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa APBN dan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Yang terlibat pada APBN ada 4, yaitu Presiden selaku Kepala Negara, Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR, dan Kementerian serta lembaga teknis terkait. Adapun siklus APBN, yang pertama, perencanaan dan penganggaran APBN, yang di dalamnya yang melakukan adalah Kementerian Negara atau lembaga, Kementerian Keuangan, atau Bappenas. Lalu perencanaan dan penganggaran ditetapkan APBN, yang melakukan adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Kementerian Keuangan. Setelah itu, pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga, pencatatan dan pelaporan APBN dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga, dan juga Kementerian Keuangan. Lalu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN yang dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pereku nek diedit